Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali bersama saya Pep Aja Sudrajat, NPM 213507092. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS tentang layanan publik, dan di sini saya berada di SD Negeri 1 Papayan. Lalu saya akan mereview atau mewawancarai birokrat yang ada di SD Negeri 1 Papayan ini, yang khususnya saya akan mewawancari tentang penerimaan siswa SD di Negeri 1 Papayan ini. Baik guys, di sini saya bersama dengan Pak Ali Sahrana ya, sekaligus operator di SD Negeri 1 Papayan ini, dan juga beliau juga sama mengajar di SD Papayan di 1 Negeri Papayan ini. Kemudian gimana Pak tentang SOP penerimaan siswa baru di SD Negeri 1 Papayan ini? Ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. SOP penerimaan siswa peserta didik baru di SDN 1 Papayan tentunya mengacu rambu-rambu atau aturan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Biasanya tahap awal kita dalam penerimaan siswa baru itu adalah pembentukan panitia dulu, panitia PPDB. Setelah tentunya ini tidak hanya sekolah tapi juga bekerja sama dengan pihak komite sekolah dan tokoh masyarakat dilibatkan untuk mensukseskan program ini. Yang kedua, setelah panitia PPDB terbentuk, tahap selanjutnya biasanya kita melaksanakan sosialisasi berupa ke media sosial ataupun langsung dari mulut ke mulut, biasanya kepada orang tua peserta didik yang ada di SDN 1 Papayan. Yang ketiga, biasanya kita sosialisasi ke sekolah-sekolah yang tentunya menjadi sasaran kita itu adalah sekolah yang berada dekat dengan SDN 1 Papayan dan sebelumnya sudah menjadi menjadi hal yang diprioritaskan kita, yaitu TK Papayan dan Kober PAUD Al-Falah di Mandalasari. Ya, walaupun dari kedua itu ada juga dari rumah tangga, artinya pihak calon peserta didik itu dia tidak belajar dulu di TK ataupun di PAUD, tapi kita terima tentunya dengan memprioritaskan atau mempertimbangkan calistung itu. Yang pertama, calon peserta itu minimal bisa membaca, menulis, dan berhitung. Itu kita pertimbangkan. Selanjutnya, setelah kita melakukan sosialisasi, baik itu lewat media sosial ataupun dari mulut ke mulut kepada orang tua ataupun sosialisasi ke sekolah yang dekat, kita juga terutama memperhatikan zonasi, walaupun sebenarnya zonasi ini untuk di lingkungan Kecamatan Jatiwaras khususnya tidak ada dalam aturan tertulis, tapi ini sudah ada sebelumnya, sudah menjadi patokan dari para guru sebelumnya, baik itu terutama yang sekolahnya berdekatan, misalnya SDN 2 Papayan dan SDN 3 Papayan. Untuk di SDN 1 Papayan, biasanya zonasi wilayahnya kita adalah dari ujung sininya itu adalah di Mandalasari, terutama Mandalasari juga itu yang dekat ke jalan raya sebelah sini. Dari ujung atasnya dari Cigunung, biasanya kalau Rajasari kan sudah termasuk ke zonasi wilayah Papayan 2. Dan dari sebelah ujung sananya itu Desa Kolot dan Papayan serta Tarikolot. Ini tuh dulu itu. Oh, berarti SOP-nya ada 3 ya Pak? Iya. Yang pertama tadi pembentukan panitia, yang kedua sosialisasi, yang ketiga zonasi ya Pak? Oh iya. Tentunya untuk menjalankan hal itu, biasanya pihak sekolah itu suka ada semacam survei dari Kemendikbud pusat itu mengenai PPDB. Biasanya itu terjadi sebelum kita ataupun beberapa hari setelah kita melaksanakan PPDB. Hal itu supaya tidak istilahnya menjadi ada persamaan patokan, terutama dalam
masalah zonasi dan ketentuan batas siswa, maksudnya batas siswa itu adalah usia siswa yang itu. Saya ingin bertanya Pak tentang poin yang pertama tadi pembentukan panitia ya Pak. Apakah panitia penerimaan siswa baru ini hanya intinya pegawai di sini saja gitu Pak, di SD Papayan Negeri, atau melibatkan orang lain juga gitu Pak? Untuk panitia biasanya kita memprioritaskan yang ada di sini, tapi bekerja sama juga persetujuannya kita bermusyawarah dengan terutama dengan pihak komite sekolah untuk mensukseskan acara ini. Dan biasanya untuk kebanyakannya atau mayoritasnya panitianya itu atau personilnya dari SD 1 Papayan. Mungkin ada beberapa orang dari pihak anggota komite yang ikut menjadi panitia. Kemudian tadi ada sosialisasi dan yang ketiga donasi. Nah, untuk donasi gimana Pak? Misalkan ada siswa yang tidak atau keterlambatan gitu Pak, yang daftar ke SD atau kemana itu, terus daftar ke sini Pak, itu gimana? Tapi di luar donasi begitu. Ya, kalau ketersediaan kuota di sekolah kita masih ada, biasanya kita terima gitu. Tentunya mengacu kepada rambu-rambu yang kita terapkan seperti batas usia siswa ataupun kompetensi siswa. Dalam hal ini kita memprioritaskan siswa itu minimal bisa membaca, menulis dan berhitung atau mengenal dulu. Untuk kuota berapa Pak untuk menerima siswa biasanya di sini? Maksimalnya 30 sampai 40 sesuai dengan kapasitas yang ada di sekolah kita. Dan setiap tahunnya biasanya di sekolah SD 1 Papayan itu selalu bergantian. Kalau tahun sekarang misalnya siswa 30 25, nah biasanya tahun berikutnya suka lebih rendah gitu, kadang 15, kadang 17 gitu. Itu bukan tidak tahu dari mana asalnya, tapi setiap tahun suka semacam grafiknya itu menurun naik ya, ketentuannya dari pusat Pak, kuota seperti itu ketentuannya biasanya dari pusat dan kemampuan tiap sekolah, dalam artian sekolah itu mampu tidak menyiapkan sarana prasarana seperti bangku ataupun kursinya untuk menerima peserta didikan baru tentang kuantitas. Lalu Pak, gimana kalau misalkan ada siswa yang pindah gitu Pak, entah semester 2 atau semester 1, itu gimana cara menyelesaikan masalahnya? Untuk mengenai penerima siswa yang pindah, ini sudah menjadi patokan ataupun ketentuan kesepakatan khususnya di Kecamatan Jatiwaras, bahwa ketika siswa kalau sudah menginjak kelas 6, mungkin misalnya kelas 6 semester 1 siswa itu mau pindah, tentunya pihak sekolah tidak akan mengizinkan karena itu akan berbenturan dengan nantinya data ujian sekolah siswa. Biasanya kalau ada yang siswa pindah kelas 6 semester 1, sekolah tidak akan mengizinkan apapun itu alasannya. Kalau misalnya siswa itu berada di kelas 5 sampai kelas 1, tentunya sekolah mempertimbangkan alasan pindahnya. Yang pertama, sekolah menanyakan gitu, kalau misalnya bisa dipertahankan untuk tidak pindah, ya sekolah menganjurkan untuk hal tersebut. Kalau memang pihak orang tua sudah tidak bisa dikomunikasikan memang siswa itu harus pindah, ya sekolah mungkin melakukan tahapan selanjutnya, yaitu mempersiapkan persyaratan perpindahan siswa seperti surat keterangan pindah sekolah, terus mempersiapkan data-datanya seperti raport, NISN dan selanjutnya. Tentunya mungkin saya sebagai dari OPS memutasikan siswa dari pembinanya ke sekolah yang akan, karena itu akan menjadi acuan utama ketika siswa sudah pindah. Kalau dari dapodiknya oleh OPS-nya tidak dipindahkan,
siswa itu akan tetap terdata di sekolah yang sebelumnya. Jadi mutasi siswa di Dapodik itu menjadi acuan utama selain persyaratan yang tadi. Ya mungkin seperti itu guys ya, tentang penerimaan siswa baru di SD Negeri 1 Pepayan ini. Tentang tadi SOP-nya yaitu ada 3. Yang pertama pembentukan panitia ya Pak, yang kedua sosialisasi, dan ketiga jonasi. Mungkin seperti itu wawancara kepada layanan publik khususnya Pak Ali sebagai birokrat yang ada di SD Negeri Pepayan 1 ini.